Hai. Hey, teman-teman Shogi Indonesia, selamat siang. Selamat datang di Jakarta Communication Club Culture Lounge ya. Jadi Hai, spesial. Jadi sekarang spesial bersama dengan Shogi Indonesia. Hai. Wah, konnichiwa. Gitu, jadi di sini ada Nicholas-san, ada Ekli-san, Ekli-san dan Novan-san seperti itu. Dan di sini Nicholas-san adalah ketua dari Shogi Indonesia. Hai. Hai. Oke, kalau begitu kita mulainya mungkin dari Nicholas-san kali ya. Gitu mungkin sedikit pengenalan ya bagi teman-teman nanti yang menonton video ini dan masih belum tahu sebenarnya shogi itu apa sih seperti itu. Mungkin dari Nicholas-san bisa sedikit introduction seperti itu. Oke, jadi shogi itu sebuah permainan yang mirip catur dari Jepang. Sebenarnya sih asal muasal shogi dengan catur itu serupa. Zaman dulu kan ada permainan dari India namanya caturangga. Nah, kalau ke barat dia jadi catur, ke timur dia ke Jepang jadi shogi gitu. Arti kata langsungnya shogi itu permainan general. Jadi general's game. Nah, peraturannya kurang lebih dia gimana ya sebutannya, mirip dengan catur, hanya ada keunikan-keunikannya sendiri gitu. Salah satu yang paling besarnya itu kalau kayak di catur kan setelah kita makan pis lawan, ya udah kan pis itu hilang dari papan. Kalau di shogi itu jadi bagian dari pasukan kita gitu. Oh gitu, seperti itu. Berarti ada perbedaannya lah ya, meskipun basicnya sama seperti itu ya, Nicholas-san ya. Iya. Hai. Hai. Oke, seperti itu. Hai. Lalu selanjutnya sejak kapan nih akhirnya Shogi Indonesia ini didirikan nih, Nicholas-san? Kita awalnya mulai dari tahun 2007 ya, kalau nggak salah ya Mas Novan. Dari 2010. Oh, dari 2010. Ya. Itu 2010 yang diriin saya itu, waktu itu saya bikin komunitas Shogi Indonesia di Facebook. Novan-san pertamanya. Ya, saya pendirinya di situ. Terus kemudian kan ketuanya berganti-ganti dan sekarang Nicholas-san. Ekli-san pernah juga gitu ya? Pernah, dia pernah berapa setahun ya, Ekli ya? Pernah ya? Iya, setahun. Ya, setahun ya. Jadi berarti Novan-san paling tahu sejarah komunitas yang Shogi Indonesia sepenuhnya ya? Iya. Karena saya yang awal mendirikan pertamanya saya. Oke. Karena begitu. Novan-san sendiri kenapa tertarik itu shogi, tiba-tiba shogi itu pertamanya. Sebenarnya ini kalau saya basicnya memang dari dulu saya senang catur ya. Saya senang catur. Dulu waktu saya masih kecil dulu suka main catur yang catur Eropa gitu. Terus saya juga senang dengan budaya Jepang. Ya akhirnya ya saya kemudian tertarik dengan shogi. Itu juga gara-gara saya nonton anime Naruto. Nah dari situ saya kan nonton ada karakternya namanya Shikamaru itu. Ya kan, Shikamaru itu dia penggemar shogi, jadi saya coba-coba untuk lihat shogi itu seperti apa dari Wikipedia, ya udah dari situ saya tertarik. Karena itu tadi ada sistem dropnya itu yang beda banget dari berarti Novan-san tertariknya pertama dari anime Naruto, lalu ya, itu Novan-san sendiri belajar sendiri. Ya, belajar atau tidak itu sendirian. Karena memang saya juga punya basic catur juga gitu. Iya benar. Jadi basic catur dengan basic itu. Jadi kurang lebih kan hampir sama ya. Basicnya dia dulu itu. Tapi menariknya itu Novan-san sukanya catur, terus itu suka itu budaya Jepang, jadi gabung jadi shogi dong gitu. Iya, digabung jadi shogi itu. Karena memang kalau menurut saya pribadi sih ya lebih menarik shogi ya daripada catur. Karena itu tadi karena ada dropnya itu. Jadi kalau di catur kan masih ada remis, masih ada draw-nya. Kalau di shogi itu dengan adanya drop rule itu tuh kita tuh benar-benar harus menggunakan strategi untuk supaya rajanya itu kena skakmat seperti itu. Berarti itu jadi Novan-san sebelumnya apakah sastra Jepang atau kan itu kan pakai kanji ya sama bidaknya ya. Jadi itu berarti harus ngapalin atau gimana kan?
Kalau saya malah kuliahnya ekonomi. Agak nyambung gitu. Iya, tapi kalau nggak nyambung sekali. Tapi kalau soal masalah kanjinya itu gampang sekali, Sensei. Jadi kalau kanjinya itu saya ngapalinnya cukup berapa hari ya? Kayak 2 hari apa 3 hari gitu. Iya. Nggak terlalu sulit juga sebenarnya karena kalau kanjinya kan kita gunain apa ya istilahnya analogi dari benda-benda, misalkan kayak kanji gin ya. Gin itu kan kalau dilihat itu kayak ada saya nyebutnya ada bendera. P dengan ada kayak kalau saya nyebutnya kunci sama tulang ikan kalau saya. Terus kalau kin gold itu saya nyebutnya kayak rumah kan karena ada atapnya gitu. Nah gitu itu saya menggunakan analogi benda-benda gitu. Tapi ada juga Novansa boleh nggak saya bicara itu ada juga karena orang tertarik itu pasti itu cepat belajar dan ini bisa jadi ketenangannya gitu juga bisa, ada bisa. Gitu. Oh gitu. Terus Novansa gini, ini sebetulnya Novansa juga itu Nicholas juga tolong kasih tahu ya. Ini shogi paling penting barang kan itu alatnya. Iya. Alatnya. Itu papanya ini terus yang ini komanya gitu. Tidaknya. Ini dapat saya pikir kalau bukan di Jepang susah nih. Gimana? Nicholas kan sekarang jawabnya. Jadi biasanya kalau orang di sini banyak kan sih main online. Sekarang kan banyak website kan ya. Main online, aduh, sekarang zaman sekarang ya. Banyak yang main online, tapi ada juga yang bikin papan sendiri, ada yang beli. Nah sekarang ini kita kondisinya banyak kan beli dari Jepang gitu. Beli dari Jepang. Oh. Ya, ini mungkin saya bisa kasih contoh deh ya. Iya. Kadang-kadang ada yang beli tipe papan seperti ini, yang Daiso punya. Ya. Contoh-contoh mahal gitu ya, Daiso point 500 yen gitu. Isinya seperti apa isinya? Ini biasa kita kasih untuk workshop sih, jadi saya belum buka. Belum buka. Pokoknya intinya papan kecil sama ada piece-nya itu pretelan gitulah dia tinggal ditaruh. Nah ini yang tapi karena gimana ya, ini kan tetap aja beli dari Jepang kan, Daiso pun tetap beli dari Jepang gitu. Jadi biasanya kita ngambilnya yang sedikit lebih bagusan. Ini kita beli langsung dari Nihon Shogi Renmei, papan vinil. Jadi papan vinil. Papan vinil. Ini kan shogi bannya sama komadainya juga. Karena sekarang kita komadainya Japan Shogi Association gitu. Nah ini kita bisa dapat, sebenarnya kita bisa dapat rada lebih murah daripada kalau beli langsung ke sana gitu. Misalnya pribadi beli ke sana kita bisa lebih murah karena kita itu cabang resminya mereka gitu, cabang resminya Nihon Shogi Renmei gitu. Terus komanya? Ini komanya. Komanya. Ini satu set. Satu set ya. Iya. Nah cuman komanya jenisnya kayak plastik gitu, tapi plastiknya plastik keras gitu. Bagus banget itu sih. Iya. Kalau psih itu katanya kok pito, kakkoi desu ne. Kore wa sanga benri desu ne. Sanga praktis ya. So desu yo ne. Tapi emang itu ada ya itu yang kalau betul-betul profesinya pakai itu yang apa sih? Yang dari kayu. Tebal sekali seperti itu. Itu agak susah gitu ya. Tapi kalau ada ini sudah latihannya bisa. Sebenarnya gimana ya? Ini sebelum shipping dan sebagainya kan sekitar 1.000-an yen kan ya. Kalau papan yang kayu yang tebal gitu, itu papannya aja bisa sekitar 100 juta yen gitu, 160 juta yen. 100 juta yen, mahal sekali. Ya, soalnya kan besar sekali kan, tebalnya tuh 6 sun gitu, sekitar 6 inci gitu. Jadi ya sangat amat pohonnya harus yang
tua punya kan. Betul sekali itu. Daniel Sensei juga dengar itu sebetulnya itu kalau shogi ini papan shogi dan koma saja sudah semacam art ya, semacam art. Art Sangat seni ya. kesenian sekali. Jadi orang profesi membuat itu juga sudah kayaknya seniman da yo ne. Betul sekali. Jadi emang kalau cuma hobi-hobi saja tidak bisa dapat yang harga mahal-mahal seperti itu. Tapi kalau Nicholas sampai punya juga itu, ini sudah cukup ya untuk latihan terus untuk main gitu. Terus kalau begitu saya mau tanya lagi. Sekarang jadi ini sudah kelompoknya itu jumlah anggotanya kira-kira berapa ya Nicholas sekarang? Kira berapa ya? Kenapa? Jumlah anggotanya? Sebenarnya sih kita kira-kira jumlah anggotanya itu sekitar 70-an kalau di grup ya. Banyak sekali. Iya, satu tersebar seluruh Nusantara gitu. Kedua, mungkin karena banyak yang kerja ya, kadang muncul, kadang hilang gitu. Kita revolving door gitu. Kadang-kadang enggak. Oke, terus itu kalau itu Ekrisan saya mau tanya, sebelum COVID, sekarang kalau COVID itu selalu kita komunikasinya seperti begini. Tapi sebelum COVID itu kalian latihannya caranya seperti apa? Janji waktunya, tempatnya, terus yang alat-alatnya caranya gimana? Biasanya kalau yang satu kota itu termasuk yang di Jakarta, seperti Nicholas itu sama teman-teman mereka janjian setiap hari Sabtu seminggu sekali ketemu atau mungkin 2 minggu sekali untuk saling berbagi ilmu atau mungkin berlatih tanding. Kalau yang di Semarang kebetulan kita berdua, saya dan yang Mas Novan. Oh, Semarang. Oh, jadi Kristian sekarang Semarang ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Kalau begitu, jangan tentang Jakarta saya mau tanya. Kalau begitu, 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali bertamu. Bertamunya cuma 2 orang yang saja atau itu beberapa datang terus saling berdua. Begini. Seperti apa? Gimana ya? Nicholas-san. Biasa kalau kita ketemu biasa sekitar 5 atau 6 orang gitu. Kan kita ada papan lumayan banyak, kita langsung sebar papan aja jadi berdua gitu. Tapi kadang-kadang ada juga momen di mana pesertanya itu pemain-pemain baru gitu. Kalau pemain-pemain baru biasa ya misalnya ada berlima nih, 4 orang pemain baru. Biasanya saya sebar papan terus langsung main 1 lawan 4 gitu. Jadi ada juga kalau begitu ada juga enggak itu jadi misalnya ya Nicholas-san dan itu Novan-san jadi main berdua. Terus yang belakang orang yang lihat belajar. Nonton. Biasanya Daniel bukan nonton saja ya. Belajar. Ada enggak ya? Biasanya setelah mereka selesai dengan permainan mereka sendiri, ada yang begitu mulai lihat gitu. Ini kok masih belum selesai. Ini gimana strateginya gitu masih ada kadang-kadang. Karena sensei juga kadang-kadang di televisi Jepang itu kalau ada kompetisi itu ada yang shogi gitu. Itu pasti ruangan yang lagi main. Terus ruang sebelahnya ada orang-orang sambil lihat itu televisi. Itu bagus. Aduh, itu kenapa ya? Sebenarnya begitu. Jadi selalu ada yang suasana begitu kayak gitu. Jadi orang nonton terus pikir sama-sama gitu. Itu cara belajar juga. Jadi banyak seperti itu. Kalau saya boleh tanya, animo orang Indonesia terhadap shogi ini udah rame, makin kesini makin rame atau gimana ya? Sebenarnya gimana ya? Kalau orang tahu atau enggak ya biasanya mungkin enggak ya. Cuman begitu mereka lihat biasanya tertarik. Mungkin tahu gitu. Nama kali ya, tahu nama, tahu bentuk tapi nggak bisa mainnya gitu loh. Iya, soalnya biasa orang pikir ada kanjinya kayaknya susah gitu. Betul, saya juga pikir gitu. Tapi pada kenyataannya biasanya setelah 2 atau 3 kali main biasanya udah hafal juga gitu, udah lumayan hafal. Kita sebenarnya ada kayak brosurnya gitu, ada peraturannya ya. Ya sebenarnya ini bukan yang punya kita sih, ini punya rekan kita dari Tsuda University di Jepang, di Sendagaya.
mereka ada bikin begini ya kita ada bikin versi Indonesianya gitu. Biasanya biasa pakai begini sambil workshop. Bisa workshop paling 15 orang gitu. Paling saya bareng satu orang lagi ngajar semua gitu. Nah, jadi setiap orang itu kita kasih beginian. Biasa setelah 2-3 kali main mereka udah nggak pakai lagi. Udah nggak taruh. Jadi cepat ya. Dihafal ya. Seperti Novansan bilang ya tadi ya sebetulnya ya. Oke. Kalau kembali lagi itu ini ngomong-ngomong ada 2 orang yang diam tulisan nama saja gitu. Itu tidak bisa muncul. Ini tidak bisa muncul. Videonya bisa dihidupkan ya? Ya boleh. Aduh maaf ya, sorry. Oke. Terus itu Novansan mau tanya. Novansan jadi di dalam itu kelompok ini paling lama kan, jadi itu ya nikmati shoginya, benar kan? Terus Novansan pernah main shogi sama orang Jepang nggak? Kalau saya kebetulan pernah, Sensei. Pernah? Iya. Sama seperti apa? Enggak, waktu itu lagi ada event budaya Jepang di Semarang dan kebetulan pas di event itu tuh ada senseinya dari mana ya? Dari Japan Foundation sih. Dia kayak perwakilan dari Japan Foundation, dia orang Jepang asli dan dia begitu ngelihat masuk ke kan di event itu ada stand shogi gitu loh. Dia datang ke stand shogi terus dia langsung ngajain main gitu. Aku yang langsung tanding dengan senseinya itu. Tunggu. Jadi Novansan itu sensei shoginya? Oh bukan. Dia cuma orang Jepang tapi suka main shogi gitu. Oh gitu. Oke. Terus tapi itu sangat kesempatan sunanda nih karena orang Jepang yang suka shogi dan itu bisa main gitu. Terus gimana hasilnya atau kondisinya seperti apa Novansan? Kebetulan waktu itu saya menang waktu itu. Waktu pertandingan itu. Ya bangga. Ya, terima kasih. Ya memang kebetulan memang pas apa ya istilahnya ya. Ya dia juga jago juga sih, sama-sama jago. Terus itu, komentar yang dari orang Jepang itu seperti apa? Umurnya kira-kira berapa? Terus laki perempuan? Sekitar laki-laki sekitar berapa ya? Umur mungkin 30-an kali waktu itu. Oh gitu. Ya 30-an. Masih muda juga gitu. Tapi satu pelajaran yang paling penting yang sampai sekarang saya ingat terus itu sensei itu ngajarin saya sama teman-teman dari Shogi Semarang itu tentang cara peletakan shogi yang benar. Waktu itu kita tahu kalau meletakkan shogi itu kan ada papan lipat gitu ya. Itu kan lipatannya itu kan di tengah-tengah gitu. Nah, biasanya tuh kami itu ngeletakin hidaknya itu, komanya itu tuh di apa namanya lipatannya tuh kayak horizontal. Tapi dia ngajarinnya salah, harusnya vertikal. Sebab kenapa harus vertikal? Kalau dia vertikal, kalau di bawah itu nggak akan jatuh. Tapi kalau horizontal, ya kan, kalau di bawah itu kan ngelipet. Nanti dia bisa tumpah gitu loh. Nah itu saya nggak kepikiran sama sekali. Detail kecil gitu ya? Iya, detail kecil banget gitu. Iya bener. Soalnya kan aku kan biasanya kan sama teman-teman kan, ya kalau main ya aku cuma asal letakin aja, nggak pernah merhatiin garis tengahnya itu ada di sebelah mana gitu loh. Sampai sekarang aku kalau main sama teman di papan yang pakai belah itu, yang pakai papan lipat itu kita selalu yang belahannya tuh pokoknya vertikal. Jadi kita kalau bawa bisa dibawa gitu. なんかね、ダニエル、seperti gini. Biasa, misalnya itu budoってなんだっけ? Bela diri juga, terus bukan mainan yang ini seperti Igo, Shogi, Karuta, seperti itu. Kalau Jepang punya, selalu ada yang peraturan, tapi peraturan yang ada etika filosofi atau lah ya. Itu ada salah satu menarik itu tidak ya Novansan? Ada filosofinya nggak dari Shogi juga tersendiri? Kalau filosofi ada sih sebenarnya. Kalau di Shogi itu, kalau filosofinya kan kita di Shogi itu kan kita pasti bandingannya dengan chess ya, dengan catur ya. Pasti. Kalau di Shogi itu, menurut yang saya baca itu ya dari beberapa literatur itu di Shogi itu lebih kesannya tuh lebih demokratis atau lebih merciful lah. Merciful dalam artian di sini kalau di catur kan kalau dia sudah tertangkap buahnya ya sudah nggak bisa kembali lagi gitu loh. Kayak istilahnya kalau udah prajurit lawan udah ditangkap langsung dieksekusi mati. Tapi kalau di Shogi kan dia masih kayak dikasih ampunan, masih dikasih pengampunan dan akhirnya malah berbalik ke pihak penangkapnya. Nah ini sebenarnya kalau untuk mengenai masalah drop,
aku sekalian jelasin nggak apa-apa ya Sensei ya? Oh boleh. Ya. Nggak, kalau mengenai masalah drop ini sebenarnya shogi itu waktu awalnya dia malah nggak ada sistem drop sama sekali. Jadi kayak catur. Ya, shogi waktu diciptakan pertama kali itu sekitar berapa ribu tahun yang lalu itu dia malah nggak ada sistem dropnya. Ada update-nya gitu ya? Iya, dan kemudian dia baru jadi ada sistem dropnya itu gara-gara pas zaman restorasi Meiji atau kapan gitu. Pokoknya perang-perang yang termasuk Nobunaga Oda itu kan ketika berperang kan kebanyakan prajuritnya lawan yang tertangkap, lawan tertangkap tuh bisa langsung berpihak pada penangkapnya gitu loh. Artinya dikasih kesempatan untuk hidup, tapi kamu harus ikut saya. Akhirnya seperti itu. Nah, itu akhirnya jadi filosofi ke shogi, jadi ada sistem dropnya seperti itu. Macam-macam desu ne. Hai. Ya, kalau begitu Daniel, kita tanya itu yang itu dua orang yang baru muncul itu yang wajah-wajahnya. Kristin-san dan Helson-san itu saya mau tanya itu kenapa ikut itu klub ini shogi ini? Shogi apa yang menarik? Apa yang menurut Kristin? Kalau menurut aku, kalau aku sendiri kan aku suka main catur ya. Catur. Dari aku suka catur, aku ngeliat shogi tuh pas waktu itu aku waktu itu coba main, kayak gini. Terus aku coba belajar sendiri kan. Terus aku kebetulan aku ikut UKM namanya Nippon Club di Binus. Terus aku ikut kelasnya bareng si Nicholas. Terus sayangnya senseinya kalah udah sama aku. Terus akhirnya aku main sama Nicholas sih. Terus aku main sama Nicholas kan masih lumayan imbang gitu kan. Terus akhirnya terus kata Nicholas kalau kamu masih makin tertarik ikut shogi Indonesia. Nanti bisa ikut banyak hal. Nah, itu makanya aku ikut. Kayak seperti begitu itu berkembang dan kelompok kutennya itu organisasi kayak gitu. Helson-san gimana? Helson-san, Dani-san? Kalau misalnya saya personally juga mirip sih sama dan Christian. Saya dan Christian dan Nicholas itu juga masuk dengan kuliah yang sama. Terus dengan UKM di sana saya diperkenalkan dengan shogi juga. Oh gitu, jadi alasannya semua hampir sama suka gitu ya. Tapi catur gitu ya. Tapi untung sekali ya itu teman dekatnya ada yang seperti begitu gitu. Kalau begitu, saya mau tanya, sekarang itu kalau lihat berita-berita Jepang itu emang pemain shogiってada yang terkenal. Kalian juga itu kelompok itu shogi Indonesia juga tahu tidak dunia shogi. Ikutin perkembangannya gitu ya, Sensei ya di Jepang ya. Orang-orang terkenal shoginya. Tahu tidak? Atau belum minat atau tidak? Tahu beberapa. Aku masih ngikutin kayak misal kayak Fuji Sota gitu-gitu. Di Facebook masih ada berita-beritanya kan. So desu ne. Kristin-san itu umurnya berapa sekarang? Watashi wa 20歳。20歳ですね。クリスタンさんは日本語を勉強していますか？はい、masih belajar ya. Masih belajar. 大丈夫ですね。やっぱ将棋が好き、そして日本語を勉強しているってすごくコンビネーションな参加者なんです。今やっぱり日本ではね、やっぱ藤井聡太さんがすごく若くて、多分クリスティンさんと同じぐらいの年齢ですね。生まれには半年下のクリスティンさん。年下。藤井聡太は年下。もっと年下。18歳。18歳ぐらい。18歳、そうです。saya baru searching 18歳。ね、すごい。18歳bukan 19や。すごい。なんか藤井さんは天才ですかね。いや、天才ですね。はい。そうですか。で、最後にもうちょっと時間を使って皆さんに聞きたいのは、最近コンピューターとね、囲碁とか将棋とかしますよね。それってみんなどう思いますか？まずじゃあニコラスさんから聞いてみましょうか。Komputer maksudnya AI atau main di komputer? AI です。AI です。Gimana ya? Kan komputer kan kemampuan itu jauh di atas manusia gitu. Sekarang itu kan kalau di Jepang kan ada profesional kan.
pemain profesional kayak Fujisota atau kayak kemarin ada yang sempat Habu, ada juga kemarin ada juga kemarin yang sempat datang ke Indonesia, Karolina Stechenska yang Joryukishi 1Q. Begitu gitu dengan komputer sekarang, maksudnya mereka rata-rata kalah gitu. Karena komputer kan nggak terlalu membuat kesalahan gitu. Nah, jadi kalau untuk segi permainan sendiri ya kita sebagai yang manusia yang tetap nyimpan integriti permainannya sih. Jadi kan kayak kalau dari shogi kan kita tetap masih ada kayak art form lah, dia kan lebih mirip kayak olahraga gitu, kalau kayak kendo atau kayak aikido gitu kan ada mannernya, ada istilahnya seninya lah dari permainannya gitu. Misal sampai kan itu mendalam banget sampai ke sebelum main ngomong onegaishimasu sampai selesai arigatou gozaimasu gitu, itu kan ada seninya gitu. Jadi menurut saya sih shogi akan tetap hidup dari situ gitu. Nah, jadi komputer ini hanya membantu kita istilahnya mengenal lebih dalam permainan shogi ini gitu. Karena mereka istilahnya kalau komputer itu lebih mendalam, bisa nyari lebih dalam dari kita gitu. Itu sih kalau dari saya. やっぱりそのコンピューターと戦うっていうのはやっぱり戦うだけ。jadi 戦うだけ。戦うだけ。でも人間と人間が商業するのってのは戦うだけじゃない。やっぱりコミュニケーションのためだったり自分のトレーニングじわだったりね。だからやっぱり勝つ負けるだけじゃない。bukan menang dan kalah saja. そうそう、人間の強い心を育てるというかね、ブラジャール untuk diri sendiri seperti itu. そう、だからそれを考えるとやっぱりコンピューターにはできない。コンピューターと戦うことでは得られない。tidak bisa dapat. Ada yang hal-hal yang tidak bisa dapat kalau fighting sama komputer saja という感じですかね。コンピューターは感想戦できない。Biasa kalau setelah main kita membahas, ini harusnya mainnya seperti ini, mainnya seperti ini. Kita mainnya harusnya tadi ini saya mau nyerang di sini gitu karena ini gitu. Itu komputer kan nggak bisa. Komputer tuh hanya gerakannya ini gitu. Cuman dia nggak menjelaskan kenapa gitu, nggak ada motivasi di belakangnya, kayak nggak jiwanya kurang ada gitu. なるほど。カルビット先生、pendapat itu Novan San juga. Novan San pikir gimana masalah ini tentang AI? Kalau tentang AI sih, kalau untuk belajar pemula sih mungkin bisa-bisa aja kalau untuk belajar pemula. Tapi sekali lagi, kalau untuk yang lebih lanjut, kalau menurut saya pribadi, mungkin lebih bagus kalau kita dengan yang sesama player yang lain gitu. Karena kan kalau untuk sama player juga kita ada istilahnya sistem handicap. Ya kan? Sama aja. Lawan AI juga ada sistem handicap. Cuman kalau lawan AI itu udah pasti kalau kita gerak ke sini dia akan gerak ke situ gitu. Jadi kita bisa mengalahkan AI itu berkali-kali hanya dengan satu gerakan yang sama. Ya kalau kayak gitu kan pembelajarannya jadi nggak ada. Jadi kayak kita nggak kehilangan variasinya gitu. Jadi kalau untuk awal-awal mungkin untuk latihan-latihan sekalian ngapalin gerakannya mungkin lawan AI masih bisa. Tapi kalau untuk yang mendalami lebih serius, saya kira akan lebih baik kalau melawan yang sesama player yang lain gitu. なるほどね。はい。いろいろ皆さん考えてらっしゃる。クリスティンさん、mau coba AI と戦ってみたいですか？将棋を指してみたいですか？ boleh. 望むところだですね。はい。じゃあ最後になりましたが、これからこの将棋インドネシアcita-citanya ada tidak atau cita-cita yang menjadi kelompok shogi Indonesia mau jadi seperti ini. Berkembangnya gimana gitu. Mau coba ikut acara apa atau mau membuat acara seperti apa atau kah? Asian atau gimana gitu, ada nggak? Kita keinginan nomor satu itu kan untuk menyebarkan shogi di seluruh Indonesia gitu. Kita ingin lebih banyak ngadain workshop, ingin manggil pemain profesional lagi datang ke sini.
kan dulu kan pernah ada tuh yang Karina Stechenska itu dia sempat datang, sempat ngadain sesi workshop gitu kan. Nah, kita pengen ngadain seperti itu lagi. Lalu kita juga ada ngadain banyak perlombaan-perlombaan gitu. Salah satunya sekarang tuh lagi ada Nusantara Shogi Open. Itu lumayan banyak yang ikut, bukan hanya dari Indonesia saja gitu. Aduh. Lalu kita juga tadinya sih tahun ini ada rencana ikut, cuman karena COVID jadinya sedikit terhambat ya rencananya. Itu International Shogi Forum. Iya, itu jadi dari Nihon Shogi Reme itu memanggil representatif dari setiap cabang shogi di dunia gitu. Jadi iya di Jepang. Itu pergi ke sananya itu dibayarin sama mereka gitu. Surashi chance deshita yo ne. Tapi karena COVID tidak jadi. Jadinya tahun depan. Lalu ada juga harusnya tahun ini di Vietnam ada Asia Shogi Tournament. Itu sama nggak jadi gara-gara COVID. Nggak tahu tahun depan muncul atau enggak. Gitu. Kayak kita ada. Tapi sudah Shogi Indonesia sudah dapat banyak itu informasi, terus sudah ada rencana banyak sekali ya. Apalagi negara yang lain juga banyak ada kegiatan-kegiatan itu lomba-lomba atau ada kompetisi shoginya gitu. Jadi tetap semangat meskipun COVID masih COVID, tapi itu pasti COVID itu juga selesai gitu. Amin sekali. Pertanyaan terakhir tambahan. Hari ini kalau sensei lihat ini kok laki-laki semua itu tidak ada bunga-bunga gitu. Itu emang itu shogi Indonesia itu syarat masuknya itu laki-laki saja atau sebetulnya ada perempuan. Ya, yang perempuan ada, cuma mungkin baru pada sibuk, jadi mereka tidak bisa ikut. So mungkin beberapa ada yang rada malu muncul lah di kamera. Malu muncul. Arigatou gozaimashita. Sangga sensei juga sebetulnya orang Jepang, tapi belum pernah itu ikut gitu. Tapi Sangga menarik karena orang Indonesia sudah semangat seperti begitu gitu. Karena mau gambatte kudasai ne minasan ne. Semangat terus. Terima kasih karena sudah bergabung pada Jakarta Communication Pop Culture Lounge. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi. Terima kasih banyak. Kepada Shogi Indonesia. Arigatou gozaimasu.